yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Sang Pemberi nikmat. Alhamdulillah segala puji baginya yang telah memilih kita termasuk hamba-hamba yang mau berpegang dengan Islam dan Sunnah dan mau terus mempelajari Islam dan Sunnah dan berusaha untuk peduli dengan perjuangan Islam dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan hidayahnya dan memberikan kepada kita ketakwaan kita, sehingga hidup kita sebentar di dunia ini membuahkan kebaikan yang banyak karena diberkahi olehnya, dan juga kita di dalam hidup ini tidak merugi. Di dalam hidup ini kita mendapatkan bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan yang kekal abadi, kehidupan setelah kematian kita nanti. Namun pertama yang harus kita selalu ingat dan sadari bahwa kita ini jangan sampai ada yang sudah merasa menjadi ahli surga, calon ahli surga. Ini penting. Ini penting karena barang siapa yang sudah merasa sebagai calon ahli surga dengan yakin, dia akan merasa aman dari siksa. Dia akan melemah di dalam pengabdiannya kepada Allah. Dia pun kadang-kadang tidak lagi punya keinginan besar untuk berkorban di dalam hidupnya ini guna mendapatkan surga, karena dia sudah terlanjur yakin bahwa dia termasuk ahli surga. Dan lebih parah lagi ketika orang itu terbuai oleh angan-angannya seperti itu, kemudian merasa aman dari neraka, maka dia akan gegabah di dalam hidupnya. Dia pun kadang-kadang tidak lagi menjadi ahli tobat karena dia merasa sudah menjadi orang baik. Padahal hakikatnya karena siapa yang merasa aman dari siksa ketika masih di dunia, pastilah dia tidak akan aman dari siksa ketika sudah pindah ke akhirat. Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya mengatakan, la ajma'u li 'abdin amnain wala khawfain in amila fid dunya akhtuhu yaumil qiyamah wa in khawfani fid dunya amantuhu yaumil qiyamah. Amantuhu yaumil qiyamah. Aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman pada diri seorang hamba, tidak pula dua rasa takut. Jika hambaku itu takut kepadaku ketika di dunia, niscaya aku beri dia keamanan di hari akhirat. Namun jika dia merasa aman dariku ketika di dunia, jadi merasa aman dari siksaku ketika dia di dunia merasa aman, maka aku bikin dia ketakutan di hari akhirat, yakni karena terkena ancaman siksa di akhirat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, min akbar al-kabair al-amnu min makrillah al-amnu min adabillah. Termasuk sebesar-besar dosa besar adalah merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah. Dan apabila kita mengetahui firman Allah yang mengatakan, atau dia mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Niscaya kita benar-benar
merasa diri kita ini belum apa-apa. Allah mengatakan, apakah kalian merasa, apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian ujian semisal yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian, di mana orang-orang sebelum kalian itu ditimpa oleh mara bahaya hanya karena bertauhid, hanya karena melaksanakan ajaran Nabi. Mereka itu ditimpa mara bahaya, bahkan kadang-kadang nyawa yang menjadi taruhan mereka untuk mempertahankan akidah dan syariah ini. Dan juga mereka digoncang, wazulzil. Bahkan kalau kita membaca sirah bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya di awal-awal Islam, tentu benar-benar kita ini masih sangat jauh ujiannya dibandingkan mereka. Mereka benar-benar digoncang hingga kata Allah, hatta yaqula rasul alladziina aamanu ma'ahu mata nasrullah, hingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya itu sampai mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Kapan kiranya pertolongan Allah datang? Ujian ini terlalu berat kami rasakan, tantangannya terlalu besar, sedangkan kita belum, ya kan? Belum diuji sama segitu, sehingga kita belum boleh merasa sudah akan masuk surga. Ini penting. Apalagi kalau kita mau membaca bagaimana para sahabat dalam ibadah, terus kita membandingkan dengan ibadah mereka, ini benar-benar terlalu jauh, benar-benar terlalu jauh. Dan kita melihat bahwa para sahabat semuanya dalam diri mereka terkumpul dua hal. Yang pertama, semangat yang besar untuk beramal. Yang kedua, merasa belum menjadi calon ahli surga dan bahkan juga belum merasa akan aman dari siksa, sehingga mereka sangat takut berbuat dosa. Dan ketika terjerumus pada suatu dosa, bahkan dosa yang mungkin orang sekarang menganggap wajar, lumrah dan kecil, saat itu dianggapnya sebagai dosa yang menghancurkan amal kebaikan. Contoh, ada seorang pemuda, namanya pemuda, tentu dan dia belum menikah, tentu yang namanya nafsu itu besar, ya kan? Kami semua pernah muda, bahkan ada yang masih muda, bahkan ada mungkin yang sudah berubah darahnya darah muda. Nafsunya besar, sehingga nanti bisa bayangkan bagaimana kejiwaan pemuda. Suatu hari ada pemuda yang biasa disuruh-suruh oleh Nabi SAW, tapi beberapa hari dia menghina, hingga Rasulullah menanyakan, kemana si fulan? Kemana si fulan? Kok beberapa hari ini tidak kelihatan? Akhirnya Nabi pun menyuruh orang untuk menyelidiki di mana dia. Bahkan
si pemuda itu. Ceritanya pemuda itu sebelum dicari oleh Nabi itu pernah disuruh untuk suatu keperluan oleh Nabi. Tapi setelah itu kok tidak muncul-muncul, kemana? Ternyata dia sembunyi di dalam suatu gua di balik bukit Madinah. Kenapa? Ternyata karena pada saat pemuda itu disuruh oleh Nabi untuk sebuah keperluan, dia berjalan di suatu gang di kampung di Madinah. Dia mendengar ada suara orang mandi, cipiur gitu ya. Dia berhenti. Dia menoleh ke rumah itu, pintunya terbuka, dan di dalam rumah itu ada satir, ada lampu. Dan dia memikirkan bahwa yang mandi ini mungkin wanita, dan mungkin ada di balik lampu itu. Maka dia pun berhenti, berharap selambu itu nanti tersingkap sehingga dia bisa melihat aurat wanita. Ditunggu, ternyata betul ada angin berhembus masuk ke rumah dan menjadikan satir itu tersingkap sehingga dia bisa melihat aurat wanita. Tapi dia setelah itu hatinya seperti terbakar. Dia merasa bahwa saya ini lagi melaksanakan suatu perintah untuk keperluan Rasulullah, tapi saya berhenti, terus malah melakukan kemaksiatan. Akhirnya dia bingung, dia menyesal, dia takut dosanya, takut akibatnya, dan takut kalau sampai turun ayat tentang apa yang dia lakukan. Dan dia menganggap dia telah berkhianat dalam tugas itu. Dia menganggap dosa melihat aurat ini sudah dosa yang mengerikan. Akhirnya dia pun tidak berani kembali kepada Nabi karena takut ditanya tentang apa yang dia lihat. Bahkan dia sangat takut kalau sampai turun ayat mengungkap tentang dosa dia. Maka dia pun akhirnya tidak berani kembali ke Madinah. Dia bahkan terus berjalan mencari tempat sembunyi. Dan selama itu pula dia terus meneteskan air mata karena penyesalan dan juga karena takut. Dia pun menemukan gua di balik bukit itu, dia pun masuk ke situ. Dan ketika dia lapar dan tidak ada yang dimakan, maka dia terpaksa mendatangi penggembala kambing yang kebetulan tidak jauh dari situ. Yang akhirnya dia jadikan langganan, setiap hari dia minta susu kambing untuk dia minum. Sehingga berhari-hari dia kondisinya seperti itu dan hanya menangis dan menangis. Dia di dalam gua menyesali diri. Kemudian para sahabat yang sudah disuruh oleh Nabi untuk mencarinya ini tidak menemukan, tapi tahu ada penggembala kambing di sekitar situ. Terus dia bertanya,
Karena saat itu Umar bin Khattab bertanya, apa kau melihat wahai pengembang kambing, apa kau melihat seorang pemuda yang demikian dan demikian? Dia mengatakan, oh ya, biasanya dia kalau pagi setelah saya mengembang kambing itu dia datang minta susu. Di mana dia? Dia kayaknya tidak mau ditemui, tidak mau didatangi orang. Dan dia setiap hari menangis. Di mana dia? Dia ada di luar, di balik itu. Akhirnya didatangi. Begitu didatangi, dia pun tidak mau menerima tamu, tidak mau menerima orang. Pergilah kalian, aku orang yang sangat buruk. Sedangkan kalian adalah para sahabat Rasulullah yang baik. Enggak, kami disuruh Nabi untuk membawamu kepada Nabi. Kemudian itu pun tanya, apa kata Rasul bertanya tentang saya, sehingga Nabi tahu kemudian menyuruh kalian mencari saya. Ayat apa? Enggak ada. Pasti Nabi tahu, karena Allah Maha tahu. Akhirnya sampaikan aja kepada Nabi bahwa saya adalah sudah tidak pantas bertemu dengan Nabi. Maka akhirnya Umar pun memaksa pemuda itu untuk membawanya, bahkan membopongnya dengan paksa dipegang dan dibopong, digendong ke Madinah. Kemudian dipertemukan kepada dan kondisi pemuda itu sudah demam dan sakit dan lemah karena berhari-hari tidak makan dan minum aja, itu pun mungkin hanya untuk bertahan hidup, dan juga kondisinya bersedih terus, berlarut-larut, nangis terus, otomatis sangat drop. Rasulullah pun menghadirinya. Rasulullah menyalaminya, dan Rasulullah pun menyentuh jarinya. Kau mati ya Rasulullah. Dan Rasulullah memangku kepala pemuda itu. Dengan penuh kasih sayang Nabi meletakkan kepala pemuda itu di pangkuan yang mulia. Pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, singkirkanlah kepala yang penuh dosa ini dari pangkuanmu yang mulia. Saya ini pemuda yang penuh dosa, tidak pantas kepalaku diletakkan di pangkuan. Maka Nabi pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah sudah turun ayat tentang kesalahan? Tidak. Maka akhirnya Nabi pun bertanya, sekarang apa yang kau rasakan? Ya Rasulullah, aku merasa ada semut-semut yang banyak yang merayap di antara dagingku dan tulangku. Maka Rasulullah mengatakan, itu kematian yang sedang menghampirimu. Maka Rasulullah pun menyuruhnya mengucapkan kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak lama lagi pemuda itu ternyata meninggal dengan kepala di pangkuan Rasulullah. Tapi sebelum itu maaf ya, pemuda itu sempat menceritakan apa yang dia lakukan kepada, sehingga ada sahabat yang melibatkan cerita. Dan Rasulullah pun menyelenggarakan jenazah pemuda ini dengan penuh penghormatan, pemuliaan, lalu penyolatnya. Tapi yang jelas dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana keimanan dan ketakwaan seorang pemuda di zaman Rasulullah.
jika dibandingkan dengan orang sekarang. Harta yang paling dilihat paling agamis atau paling Masya Allah dalam sunnah. Sehingga kalau di antara kita ada yang sholat jamaahnya putus, infaknya Masya Allah, terus pedulinya kepada Islam dan Sunnah lumayan bagus, sungguh ya, orang sekarang ini tidak pantas, belum pantas merasa sudah menjadi calon ahli surga dan anak-anak dari siksa jika membandingkannya dengan keimanan dan ketakwaan generasi awal Islam. Ini adalah kalimat muhasabah yang ingin saya ungkapkan, yang benar-benar bermanfaat untuk diri saya sendiri, terutama untuk yang benar. Dari situ kalau kita mengandalkan amal pribadi, ini belum layak. Apalagi nanti akan datang di hari kiamat orang yang amalnya banyak, bahkan menggunung, namun ketika ditimbang di hari kiamat tidak lebih berat dari satu sayap nyamuk. Siapa itu? Ya Rasulullah. Jawabannya adalah dia adalah orang yang ketika dilihat orang lain dia selalu berbuat kebaikan. Namun pada saat bersepi-sepi hanya antara dia dengan Allah, maka dia melanggar larangan Allah, melakukan yang diharamkan Allah. Berarti amal-amal kebaikan yang menggunung yang banyak itu selama ini dilakukan karena manusia, karena pandangan orang, karena dilihat orang. Seandainya nggak dilihat orang, tidak dia lakukan. Terbukti ketika tidak ada yang melihat, orang tidak ada yang melihatnya, dia merasa aman untuk berbuat dosa. Ini adalah juga menjadikan diri kita ini miris. Sudahkah amal kita selama ini diterima? Kita tidak usah bicarakan amal sejak sebelum kita ngaji, dihitung mundur sampai usia balik kita, atau amal kita mulai balik sampai menjelang kita mau mencari ilmu. Ini tidak usah kita bicarakan, kita anggap saja. Cuma kita boleh berharap mudah-mudahan masih ada yang diterima, tapi kecil kemungkinan. Kalau toh diterima mungkin nilainya juga sangat minim, yang itu kayaknya nggak bisa didambakan apalagi diandalkan. Sekarang yang setelah ngaji sekian lama saja, kira-kira kualitas amalnya itu seperti apa, terutama dari segi keikhlasannya, kemurniannya untuk Allah Ta'ala, bersihnya hati dari mengharap kepada selain Allah, dan juga sebesar apa pengagungan dalam ibadah itu kepada Allah. Sedangkan nilai ibadah ditentukan oleh sebesar apa pengagungan kita kepada Allah dalam ibadah itu. Semakin kita kurang mengagungkan Allah, berarti ya semakin remeh nilai ibadah kita. Tapi kalau dosa yang akan ditimbang, mengimbangi amal kebaikan kita, itu tidak usah diragukan kepastiannya. Itu pasti. Bahkan sejak balik kita sampai sekarang, jangan merasa yakin dosa-dosa itu sudah terhapus.
dosa kita terlalu banyak. Apakah amal kita sudah bisa mengimbanginya? Ini pertanyaan besar yang kita nggak boleh secara pasti mengatakan iya. Bahkan kalimat insya Allah itu pun belum pantas kita ucapkan. Yang masih pantas adalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa mengimbangi, walau lebih sedikit. Tapi kalau insya Allah apalagi ya itu belum pantas kita ucapkan. Karena itu kita harus mengambil jalan yang dibentangkan dalam agama ini, mana yang kiranya menguntungkan kita. Kalau bisa, ketika kita sudah tidak bisa menambah dosa karena mati, pahala itu masih mengalir untuk kita, sehingga saldo tabungan pahala kita terus bertambah. Harapannya nanti di hari kiamat ini ada kelebihan berat untuk kebaikan kita ditimbang hari kiamat. Karena itu ketika Rasulullah mengatakan tidak mata ibnu Adam yang amalu illa min halal, hadis ini jangan sampai dilupakan selama hidup. Dan hadis ini pula yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita, bahwa setiap anak Adam kalau sudah mati maka terputus amalnya, kecuali manfaat dari yang tiga. Manfaat dari tiga amal yang dilakukan ketika masih hidup, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan hidupnya. Dan kalau bisa kita mengamalkan tiga-tiganya ini mumpung masih diberi umur, karena inilah yang menjadikan berkahnya umur. Walau umur pendek, insya Allah kalau tiga ini kita upayakan betul dengan ikhlas karena Allah, karena mengharap pahalanya di sisi Allah, karena berharap kalau sudah kita mati tidak bisa beramal lagi, pahala masih terus mengalir untuk kita. Maka tiga hal inilah yang memang akan menjadikan umur kita seakan-akan panjang, dan yang menjadikan kita yang insya Allah tidak kalah dengan para ahli ibadah di zaman Nabi Nuh, bahkan yang umurnya ratusan tahun, bahkan 1000 tahun. Karena itu apa yang berkaitan dengan sedekah jariyah, ketika ada kesempatan untuk sedekah jariyah, maka kalau bisa jangan kita lewatkan. Dan jariyah yang terbaik adalah pada saat sangat dibutuhkan, sehingga benar-benar termanfaatkan. Semua sedekah, semua infak itu pahalanya diantaranya ditentukan oleh sebesar apa manfaatnya. Semakin manfaat semakin besar pahalanya. Apalagi manfaat itu untuk Islam dan muslimin, dan terkait dengan kelestarian agama Allah. Maka ini adalah yang paling bermanfaat, karena maslahat din, kemaslahatan agama inilah yang paling tinggi, bahkan melebihi kemaslahatan nyawa, jiwa. Karena itu kadang-kadang jiwa pun dikorbankan demi kemaslahatan agama. Yang kemaslahatan jiwa itu di atas kemaslahatan harta, nama baik atau kehormatan, sehingga Islam ini banyak ayat, banyak dalil menyebut tentang din, hak Allah, kemudian juga menyebut tentang
nyawa, jiwa, tentang haramnya orang membunuh tanpa hak, kemudian juga tentang kehormatan, kemudian juga tentang harta, supaya tidak ada harta yang dimakan seseorang tanpa hak. Jamaah sekalian semoga selalu mati Allah. Sungguh hadis ini jangan sampai dilupakan, dan jangan sampai setiap muslim, apalagi muslim akhir zaman seperti kita ini, tidak mengambil pengamalan atau tidak berusaha mengamalkan salah satu dari tiga ini, atau kalau bisa ya tiga-tiganya. Jangan sampai tiga-tiganya itu ditinggalkan. Yang jelas pertama soal kerjanya, kedua ada ilmu yang dimanfaatkan, dan ketiga salah yang mendoakan. Tapi belum tentu seorang itu punya anak, dan belum tentu orang punya anak jadi anak yang saleh. Belum tentu juga orang itu punya harta sehingga bisa sedekah jariah yang memungkinkan untuk setiap orang, bahkan orang paling miskin sekalipun dan tidak punya anak juga, adalah mencari ilmu, mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan pada dirinya, kemudian menebarkannya. Kemudian juga tolong-menolong untuk tersebarnya ilmu tentang agama Allah ini. Dan perlu diketahui ilmu yang dimaksud dalam ilmu, dan disebut ilmu yuntafa'ubi, ini arahnya yang paling utama disebut ilmu dalam istilah Quran maupun Sunnah adalah ilmu syar'i, yang itu cakupannya tiga, yakni ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, dan ma'rifatul Islam bila tidak. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik. Dan saya memandang saat ini untuk sarana berupa harta untuk sarana dakwah dan pendidikan itu insya Allah kalau manfaat itu sebenarnya ya besar, tapi banyak kaum muslimin sudah memiliki sarana. Tinggal ilmu ini ya umumnya kadang-kadang menelantarkannya sehingga tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengisi sarana-sarana berbagai sekolah-sekolah Islam. Isiannya ilmunya itu yang ya kan? Banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam TK, IP, SD, IP, di mana-mana atau di Batu banyak enggak? Belum. Masya Allah. Nah, mereka membutuhkan orang-orang berilmu sebenarnya. Sehingga kalau kita bisa memunculkan, mencetak generasi yang berilmu, ilmu syar'i, kalau ilmu umum, sarjana, pengangguran, terus tidak kalah kayaknya. Bahkan yang lulusan 5 tahun yang lalu sarjana belum dapat pekerjaan, masih kesana melamar pekerjaan, itu masih banyak, masih terus bertambah sekian ratus ribu sarjana ilmu umum, termasuk ilmu pendidikan, pendidikan umum. Tapi kalau sarjana ilmu agama yang benar-benar paham, setelah LC belajar S1 Timur Tengah atau Libya Jakarta, atau
ini tidak ada pengangguran. Saya pengalaman mengelola lembaga pendidikan TK, SD, SMP, SMA masih kelas 1 sekarang. Itu aja yang paling sulit selama ini kami rasakan adalah mencari pengajar agama yang benar-benar berkualitas. Dalam artian kefahamannya, pemahamannya, ilmunya itu mumpuni walau di jenjang. Saya ini setiap menjelang ulangan, semua guru-guru agama saya suruh mengumpulkan soal-soal yang akan diuji. Ternyata juga masih banyak kesalahan soal. Dari situ saya bisa mengukur kepahaman guru agama ini, guru akidah, guru fikih dalam bidangnya. Ini benar-benar masih ya belum bagus pemahamannya. Memang itu yang paling kita. Dan saya tanya, saya pesan lulusan mungkin pesantren-pesantren yang lain, semuanya bilangnya, lulusannya itu yang bagus-bagus itu ya mesti dipakai di sini sendiri. Karena situ juga sebenarnya masih kekurangan pengajar, apalagi hafid Quran yang hafidnya bagus dan dia juga pintar mengajar, menjadikan anak juga semangat untuk menghafal. Itu kadang-kadang itu pondok hafid yang lulusannya bagus-bagus, terkenal bagus-bagus, pesen sampai 5 tahun itu kadang-kadang belum kebagian. Proposal sudah antri 5 tahun itu belum kebagian. Tidak ada yang ngambil. Berarti kalau kita bisa menumbuhkan, bisa mencetak generasi pengajar agama yang baik, yang berkualitas, termasuk juga mungkin hafid Al-Quran yang pintar ngajar hafid dan bacaannya bagus, apalagi sampai punya sanad, itu udah. Kita punya anak begitu, atau kita termasuk orang yang mendukung untuk terbentuknya generasi seperti itu, Masya Allah, ini insya Allah manfaatnya adalah yang paling besar untuk umat. Karena sekolah-sekolah nanti, kalau yayasan kita misalnya menawari sekedar intermezzo, gimana nggak butuh guru tabib, gimana nggak butuh guru guru, insya Allah iya. Ya. Dan dengan itu dakwah Islam dan Sunnah akan cepat menyebar. Karena maaf, ini bukan meremehkan yang cipeng, ngaji kupeng ya. Ngaji kupeng, cipeng itu 10 tahun, kadang sampai 20 tahun. Kadang-kadang juga belum bisa mengajar, walau dia paham, dia bisanya jagongan dan memasukkan misi dakwah di dalam salah-salah jagongan. Tapi untuk mengajar ilmu secara sistematis, secara runtut, kadang-kadang belum bisa. Tapi kalau kita membentuk lembaga pendidikan, mulai SD, mulai TK, SD, SMP, SMA, lulus SMA pun insya Allah sudah pada mampu mengajar, apalagi terus masuk perguruan tinggi Islam yang searah juga, sejalan juga sesuai visi, insya Allah jadi guru yang mumpuni dan mampu mencetak generasi yang seperti itu minimal setelahnya. Nah, lebih spesifik kepada ilmu ini, kita tentu
harus ambil karena inilah insya Allah baik kaya atau miskin bisa mendapatkan manfaatnya. Dan perlu diketahui ilmu yang dimanfaatkan ini manfaatnya itu tidak hanya kembali kepada orang yang berilmu yang mengajarkan, tapi juga kepada semua pihak yang mendukung tersebarnya ilmu. Ketika Nabi mengatakan mandara ala khairin falahu ajri fa'ili, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia dapat pahala pelaku kebaikan itu dan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Perlu diketahui bahwa ketika A mengajari B suatu kebaikan, B melaksanakan kebaikan itu, A dapat pahala kebaikan itu. Dan ketika ilmu itu oleh B diajarkan kepada C, pahala itu tidak hanya untuk si B, tapi juga untuk si A. Ketika C mengajarkan kepada D dan dia mengamalkan kebaikan itu, maka yang dapat pahalanya tidak hanya C, tapi juga B, bahkan juga A. Karena itu ketika seorang sekarang membaca Al-Fatihah, ketika ada orang sholat, ketika ada orang sholat, ketika ada orang berpuasa dengan puasa yang diajarkan, semua orang yang menjadi lewatnya ajaran kebaikan itu hingga orang tadi mengetahui kebaikan itu dan melaksanakan, semua orang jadi lewatnya ilmu itu dapat pahala semuanya seperti pahala dia yang mengamalkan. Bahkan sampai Nabi orang pertama kali mengajarkan ini dapat pahalanya persis seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Dan pahala itu juga akan diberikan kepada semua orang yang mendukung tersebarnya ilmunya. Bahkan lebih membanggakan orang yang mencintai kebaikan ketika melihat kebaikan dilakukan orang lain dan hatinya ridho dan mendukung, dia itu dapat pahalanya karena ar-radhi ala fi'lin ini. Orang yang ridho kepada suatu perbuatan, maka dia seperti pelakunya. Bagaimana kalau keridhaan itu tidak hanya ridho, tapi juga dia punya andil, punya saham di situ, dengan hartanya, atau dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan perhatiannya, dengan pikirannya, dengan doanya, punya andil untuk tersebarnya kebaikan. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, pasti dapat pahalanya. Jamaah sekalian, semoga selalu. Karena itu kita jangan ragu bahwa jalan memanfaatkan ilmu yang diwariskan Rasulullah itu adalah jalan paling menguntungkan dalam kehidupan. Walau umur kita singkat, insya Allah diberkahi dengan cara itu, menghasilkan kebaikan yang banyak. Karena ketika ajal tiba, orang tidak bisa lagi beramal dengan dirinya, pahala itu insya Allah masih terus mengalir, padahal dia sudah tidak menambah dosa. Karena itu untuk hal semacam ini, para sahabat karena tahu keuntungannya, mereka ini merelakan apapun yang mereka miliki demi tersebarnya agama Allah, demi terlaksananya kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kadang-kadang ada yang diutus pulangnya 6 bulan sekali dengan perjalanan yang panjang. Kadang waktu 2 bulan perjalanan, 3 bulan perjalanan. Ini mereka sanggup melakukan berpisah dengan keluarga untuk menebar ilmu di negeri lain. Walau mereka tahu risikonya kadang-kadang juga taruhannya. Ini adalah hal yang harus kita pahami.
bagaimana generasi yang paham tentang manfaat ilmu ketika diambil dan diperjuangkan agar disebarkan, ini pahalanya luar biasa dan keuntungannya luar biasa, sehingga mereka generasi pertama yang paham itu bagaimana mereka benar-benar mengorbankan segala yang mereka miliki untuk itu. Tidak hanya bahkan harta ini bagi mereka, kalau untuk itu tidak masalah, bagi dalam dunia bahkan dianggap menguntungkan. Ini adalah perniagaan dengan Allah Ta'ala, yang pasti penguntungan ini jauh lebih besar dunia maupun akhirat. Kemudian juga bahkan waktu, seakan mereka kalau untuk urusan penebaran Islam, penebaran ilmu, waktu itu seakan-akan sudah, asalkan masih bisa makan gitu, seakan-akan sudah sisanya itu. Demikian juga perhatian, demikian juga bagaimana para sahabat benar-benar kadang-kadang nyawa dipertaruhkan demi kepentingan itu. Ya, ini adalah mukadimah dari insyaallah musyawarah setelah sholat untuk memikirkan bagaimana supaya di Batu terwujud lembaga pendidikan yang berasaskan Islam, berasaskan Kitabullah wa Sunnah, dan visinya memang untuk mencetak generasi mendatang, minimal generasi anak-anak kita, anak cucu kita, bagaimana supaya menjadi orang-orang yang paham ilmu, paham kebaikan Islam, dan menjadi penebar ilmu tentang Islam, supaya kita sebagai perintis bisa mendapatkan manfaat yang kita semua. Ya, silakan Anda.